Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat pemirsa, penonton dimanapun berada. Terima kasih atas kunjungannya. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang sistem pengapian dan sistem bahan bakar di motor karburator, yang dimana kemarin saya telah mengalami beberapa masalah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Simak terus, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, untuk yang pertama, untuk sistem pengapian, di sini ada sebuah koil, di mana ini adalah sumber arus yang sangat besar sekali. Dilakukan pembakaran di dalam mesin motor, dimana untuk kondisi koil atau sistem induksi dari sebuah sistem pengapian motor di dalam rangkaian sebuah kelistrikan pengapian di motor. Dan untuk koil ini ada beberapa bagian. Ini input dari CDI, input dari CDI, dimana saat ada arus masuk ke lilitan kawat di dalamnya atau kumparan primer, nanti ada sinyal dari pulsar di magnet motor. Terjadi induksi atau medan magnet di kumparannya ini, dan ada kumparan lagi yang kedua, lilitan kawat di atasnya sini, kemudian terhubung ke kabel busi, kabel busi dari sebuah koil, yang menyebabkan terjadinya peningkatan voltase dari input di koil sini. Kemudian terjadi induksi yang sangat besar sekali pada output di kabel busi, yang bisa menyebabkan terjadinya pembakaran di dalam ruang mesin yang disalurkan ke busi. Oke teman, dan untuk koil ini jarang mengalami masalah pada sistem pengapian. Ini jika bermasalah biasanya terjadi panas pada koilnya, atau saat digunakan agak jauh atau sekitaran 2-5 km, ini percikan businya itu hilang dan koilnya itu panas. Biasanya terjadi short atau kebocoran di kumparannya sini. Dan saat koil ini dialiri, di inputnya ini dialiri 220 atau arus dari voltase dari CDI, di sini menghasilkan percikan busi yang sangat kuat sekali di sekitaran 10.000 volt ke ujung busi. Dan di sini ada beberapa busi yang mengalami masalah. Ini ada 2 busi, dimana untuk businya sini ini lebih bersih tetapi hitam. Dan di sini berwarna sangat bergerak sekali pada ujung businya sini. Untuk kondisinya seperti ini. Dan di sini dipengaruhi dari beberapa kendala di dalam mesin. Untuk kasus seperti busi seperti ini yang warna hitam, agak hitam tetapi tidak ada kerak. Ini biasanya campuran BBM-nya yang boros, atau setelan karburatornya itu angin-anginnya sedikit tetapi BBM-nya itu lebih banyak. Untuk kasusnya seperti ini. Dan untuk yang kedua, untuk kasus busi yang bergerak seperti ini ada 3 campuran yang terbakar di dalam mesin, yaitu campuran BBM, udara, dan kemudian di sini bergerak ini adalah oli masuk ke ruang bakar dan bisa menyebabkan asap putih pada knalpot. Dan di sini untuk kondisi seperti ini bisa menyebabkan businya cepat rusak atau terjadi kebocoran, dimana saat
motor dinyalakan, percikan businya untuk yang normal ini berada di ujung busi sini. Tapi untuk kasus busi seperti ini boros busi biasanya yang bergerak seperti ini, atau businya itu cepat mati. Ini biasanya terjadi merebet awal dari masalah. Terjadi percikan menyamping ke bagian sini yang menyebabkan suatu pengapian atau tarikan motor itu merebet. Itu berasal dari percikan busi yang menyamping atau businya pecah. Teman-teman, dan di sini untuk masalah kedua adalah masalah sistem BBM atau masalah karburator, dimana saat motor ini dinyalakan, di sini ada BBM masuk dari udara luar, angin masuk, kemudian dicampur menjadi kabut masuk ke dalam manifold shaft atau masuk ke dalam mesin. Kemudian terjadi karburasi atau campuran BBM dan udara yang sangat lembut sekali di takaran 1 BBM 8 udara untuk setelan normalnya. Dan di sini ada beberapa masalah kemarin pada motor karburator. Ini yang saya tangani adalah kebetulan motor Vega lama, yang dimana karburatornya ini sama persis cara kerjanya dengan karburator punyanya Suprafit seperti ini. Ini ada bagian yang sangat penting di dalamnya sini. Di sini saya akan coba untuk membuka dari karburator ini. Ada bagian-bagian yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman setelan dari sebuah karburator. Untuk setelan yang pertama, ini setelan angin-angin. Ini hal penting atau utama saat dilakukan servis atau setelah dibersihkan karburatornya. Di sini kita bisa setel. Ini motornya kita hidupkan sekitar 2 menit. Untuk mencapai suhu mesin supaya lebih stabil. Kemudian kita naikkan gasnya sedikit. Dan untuk yang pertama, di sini saya putar dari setelan angin-angin mentok ke kanan. Mentok ke kanan 0 seperti ini. Ini 0. Kemudian kita putar, saya putar ke kiri 1, 1, kemudian setengah. Untuk karburator yang masih normal itu 1,5 putaran, dan untuk karburator yang sudah lama mungkin sepuyer atau komponen di dalamnya ini sudah mulai aus karena terjadi pemakaian yang lama, ini bisa digunakan 2,5 putaran. Kita tambah lagi 1 putaran setengah, 1. Jadi di sini 2,5 putaran. Atau kita bisa melihat dari putaran mesin saat ini kita naikkan putaran gasnya. Saat dinaikkan putaran gasnya sedikit, kemudian kita putar di bagian setelan angin-anginnya, seperti ini, ke kanan maupun ke kiri, dimana di sini saya lihat dari suara mesin ini ada perubahan antara putaran naik dan turun. Ini adalah setelan dimana patokan dari sebuah setelan angin-angin ini tepat berada pada posisi dimana percampuran BBM dan udara ini sudah tepat di 1 BBM 8 udara. Seperti ini antara putaran naik dan putaran turun. Ini kita cari yang pas. Antara putaran yang mau turun, putaran mesinnya yang mau turun, ini saat putaran mesinnya itu agak tinggi, kemudian kita putar ke kanan, ini agak turun, ada perubahan penurunan putaran mesin. Itu ini saya umpamakan di sini. Ini yang biasa saya lakukan, saya kurangi 1/4 putaran. Seperti ini untuk mencari campuran BBM dan udara yang tepat, sehingga
warna di ujung businya ini bisa menjadi bersih atau coklat, tidak menyebabkan motor ini boros busi atau businya cepat rusak. Oke teman, di sini untuk yang kedua adalah saya buka di dalamnya. Oke, untuk yang kedua di sini untuk kebetulan Honda mungkin Yamaha itu sama. Jadi di sini ada pelampung. Oke, dimana pelampung ini adalah mengatur masuknya BBM, takaran masuknya BBM ke ruang mangkok penampung sini. Oke, ke ruang mangkok sini. Ini untuk takaran normalnya ini 7 mm atau 1 cm kurang dari bagian sini. Oke, dari bagian atas di mangkoknya sini. Jadi BBM nya itu sekitar 7 mili ke bawah. Ini adalah takaran pas. Dan untuk setelan di pelampungnya sini, karena untuk Honda ini, oke, untuk jenis Honda seperti ini cuman plastik, jadi tidak bisa di setel. Berbeda lagi dengan Yamaha. Oke, dengan Yamaha itu saat kita buka, di sini ada plat besi yang bisa kita cukit. Jadi untuk penyetelannya lebih mudah. Karena di sini Honda, ini di sini saya kasih plat seperti ini supaya nanti untuk posisi dari pelampungnya sini agak naik sedikit. Oke, seperti ini patokannya. Seperti ini. Ini tepat untuk ukuran BBM dan udara, karena jika terlalu ke bawah sini, oke, ini takaran bensinnya di pelampungnya ini lebih banyak dan menyebabkan BBM itu lebih cepat masuk ke ruang bakar atau BBM-nya boros. Oke, seperti ini untuk posisinya. Ini saya ganjal pakai plat tutupnya lem tribon, kemudian dikasih Alteco. Ini biasanya karburator yang sudah lama, sekitaran 2 tahun lebih, mungkin biasanya banjir terus. Ini bisa alternatif seperti ini disekur di bagian ventilatornya sini, karena di sini ada ventilator yang mengatur masuknya BBM ke ruang bakar, ke pelampung sini. Oke, jadi saat pelampung ini naik, ventilator ini menutup dari masuknya BBM ke ruang pelampung. Oke, nanti setelah bensinnya itu turun, ini mengalir lagi di bagian sini atau ventilatornya ini membuka. Oke teman, dan untuk yang selanjutnya di sini ada sebuah kasus yang sangat penting sekali pada motor karburator yang jenis karburator seperti ini. Ini adalah ACV. Di bagian sini adalah bagian ACV atau kalau disebut air clad valve atau pemotong valve atau klep penutup dari udara masuk dari luar masuk ke dalam sini di belakang skepnya ACV. Air clad valve, oke, menyetop dari udara luar masuk ke bagian sini, oke, atau otomatis melakukan menutup atau melakukan penutupan dari jumlah udara yang masuk ke ruang bakar sini di dalam skepnya, di balik skepnya sini. Dan di sini saya akan coba membuka dari komponen ini di dalamnya. Untuk komponennya seperti ini di dalamnya. Oke. Air clad valve atau pengatur masuknya udara ke dalam ruang bakar atau ke dalam mesin saat
motor keadaan untuk ACV ini saat motor dalam posisi dimana di dalamnya seperti ini. Dimana untuk cara kerja dari ACV ini, saat motor ini dinaikkan gasnya atau motornya dalam perjalanan sekitar 60 km per jam, kemudian kita rem secara mendadak atau buat belok, sehingga penurunan gasnya ini secara spontan menutup dari skepnya ini, sehingga terjadi vakum di bagian sini. Sehingga terjadi vakum dan putaran mesin atau pemasukan BBM ke ruang mesin ini lebih besar. Jadi di sini dibutuhkan ACV seperti ini, dimana fungsinya adalah saat penurunan gas dari putaran tinggi ke bawah ke stasioner. Jadi saat penurunan putaran gas ini BBM-nya yang masuk ke ruang bakar ini lebih besar, sehingga nanti saat digunakan ini biasanya terjadi banyaknya BBM dan udara masuk ke ruang mesin yang bisa menyebabkan sisa BBM ini keluar dari knalpot yang menyebabkan ledakan pada knalpot. Ini adalah fungsi ACV, mengurangi efek masuknya BBM yang banyak ke ruang bakar. Jadi di sini saat terjadi penurunan putaran gas, di sini terjadi vakum di bagian penutupnya sini. Di bagian sini, bagian luarnya sini terjadi vakum, atau menarik dari karetnya ini. Karet valve atau karet vakumnya ini menarik keluar, sehingga udara dari sini masuk melalui saluran di bagian sini. Di sini ada kayak peloran kecil di ujungnya sini, masuk ke sini. Ini ada penekanan ke sini. Ini saat posisi belum bekerja, ini menekan. Jadi untuk posisinya udaranya dari sini belum mengalir, di stop oleh penekanan di karet vakumnya sini. Jadi saat diturunkan putaran gasnya, saat posisi motor habis kencang, itu terjadi vakum, menarik karetnya ini keluar. Karena di sini ada pernya, menarik keluar seperti ini. Tertarik keluar karena ada kevakuman di bagian sini, di bagian karburatornya sini, di lubangnya sini. Itu jadi di sini ada ruangan. Di sini ada ruangan udara. Ini langsung terhubung ke luar, masuk ke sini udaranya. Langsung ke bagian sini, bercampur dengan bagian sebuyer, bagian sini, low jetnya sini. Langsung ke bagian sini. Ini ada udara masuk, tambahan udara, sehingga BBM-nya ini tidak banyak yang masuk ke ruang mesin. Ini adalah fungsi dari ACV. Semoga mudah dipahami, teman-teman. Dan di sini untuk kemarin, untuk motor yang Vega lama ini mengalami masalah, di mana saat putaran stasioner atau saat putaran rendah atau gasnya itu dilepas, ini motornya kadang tidak stabil atau tidak bisa stasioner, ataupun sering mati atau sulit dihidupkan. Di sini saya menemui kasus dari motor Vega tersebut, karena di sini karet vakumnya punyanya Vega dan di sini mengalami masalah.
di mana masalah tersebut saat saya cek pada bagian ini, karena sebelumnya itu sudah saya servis untuk motornya, dan untuk putaran stasionernya itu kadang putarannya naik sendiri, kadang mati sendiri untuk putaran gasnya, dan di sini mengalami masalah pada karet vakumnya. Setelah saya ganti dengan yang baru, ini normal untuk karburatornya, karburator Vega. Untuk kasusnya seperti ini. Di sini ada kerusakan pada karet vakumnya. Ini sepele tapi sangat penting sekali. Dimana di sini ada kebocoran atau ada lubang sedikit. Ada lubang sedikit di bagian sela-selanya sini. Ini kemarin ada lubangnya. Berlubang seperti jarum. Sebentar saya cari dulu yang berlubang. Teman, di sini ini ada lubang bekas lekukan dari karetnya, ini berlubang. Seperti ini ada lubang. Ini yang menyebabkan kebocoran angin. Karena di sini untuk posisinya, di sini ada posisi di belakang skep atau posisi vakum dari manifold isap. Ini tidak boleh ada kebocoran udara, dan di sini terjadi kebocoran, sehingga udara masuk ke vakuman, masuk bocor ke dalam ruang sini, sehingga di sini langsung masuk udara luar sini, udara luar dari karburator masuk ke bagian vakum di sini, jalur vakum di sini, sehingga motornya itu kadang bandang atau gasnya naik sendiri. Karena di sini untuk kerusakan atau sobekannya, kebocorannya ini kadang berubah-ubah, kadang menutup, kadang membuka. Untuk kasusnya. Dan setelah saya ganti baru, itu normal seperti sebelumnya atau seperti karburator yang tidak mengalami masalah untuk putaran gasnya, dan di setel angin-angin juga normal. Terima kasih, semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman semuanya yang mengalami masalah karburator, motor karburator, dimana untuk busi sering mati. Ini bisa disebabkan campuran BBM yang boros, campuran BBM yang boros dari setelan karburator, maupun dari kebocoran oli di dalam mesin, atau timbul asap putih di dalam mesin. Ini ada di knalpot. Ini adalah indikasi bahwa oli masuk ke ruang bakar. Ini bisa menyebabkan boros busi. Dan untuk masalah ACV yang tidak berfungsi atau putaran gas naik turun tidak stabil atau di setel di angin-anginnya, ini juga kadang normal, kadang tidak. Terjadi masalah pada karet vakumnya, karet vakum ACV. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi. Dan untuk harga karet ACV ini tergolong lumayan untuk harganya. Ini yang saya beli bukan yang ori, yang biasa sekitar 30.000 di tempat saya di Malang. Teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini. Dengan pengecekan dari karburator yang memakai sistem seperti ini, ACV, ada lubang vakum seperti ini. Jika teman-teman mengalami masalah putaran dari mesinnya itu naik sendiri, kadang sulit di setel dari karburatornya, bisa melakukan pengecekan di bagian ACV ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.